Baik, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, juga jemaat GPT Kristus Pengasih. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam nuansa yang begitu luar biasa. Mari, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Karena apapun keadaan kami, Tuhan tetap memberkati kami, melindungi kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepadamu. Naikkan pujian di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, bertahtalah atas pujian kami Tuhan, dan kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, yang sepakat dengan saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Meskipun musuh di depan kita, halangan rintangan ada di depan kita, tetapi kuasa Tuhan untuk selama-lamanya bagi kita. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu berada, boleh ikut tepuk tangan bagi Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Hey, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Sebab takkan goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Tepuk tangan bagi Allah sumber kemenangan kita. Semua. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku, Yesus. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuat, tepuk tangannya dahsyat begitu. Gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Sebab dialah Allah sumber kemenangan kita. Haleluya. Amin. Saya percaya pagi hari ini kita bersuka cita dimanapun Bapak Ibu Saudara.
Mari siapkan hati kita. Apapun keadaan kita pagi hari ini, percayalah dan tetaplah setia mengiring Tuhan, sebab Dia sediakan yang terbaik buat setiap kita. Jerih lelah kita tidak akan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Percayalah dan tetap setia sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Nyanyikan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Bersama-sama tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
dimanapun kita berada, sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Oh, haleluya. Sembah Dia, ku mau melayanimu, ku mau mengiringmu seumur hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, namamu ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Kami sudah memuji memuliakan namamu. Biarlah Tuhan pujiannya sudah kami naikkan boleh naik ke hadirat-Mu Tuhan, menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan jikalau sebentar Tuhan kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkannya, memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan sembunyikan di belakang salib-Mu, kuasai hidup hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh memberkati setiap kami yang menikmati firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat firman-Mu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan selamat pagi untuk semuanya. Baik kekasih Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, yang sekarang sedang beribadah bersama dengan keluarga. Untuk hari ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa siapa itu Rasul Paulus. Dia diberi kekuatan oleh Tuhan yang sangat luar biasa ketika Rasul Paulus menghadapi masalah dalam hidup.
Dan karena pimpinan daripada Kristus sendirilah, maka Rasul Paulus diberikan kekuatan sehingga dia menulis satu surat dalam Filipi pasal 4 ayat 12 meskipun dalam keadaan yang sangat luar biasa. Dalam penjara tentunya dia menulis ini, tetapi dia diberi kekuatan oleh Tuhan, diilhamkan oleh Tuhan untuk membuat surat, untuk menulis surat, dan surat itu ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi dan juga kepada kita semua hari ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita diperhadapkan dengan kesulitan yang ada saat ini. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu siapa Rasul Paulus itu. Dan tidak mau dan tidak ada orang tua yang kepingin nanti anaknya lahir hidup di penjara atau menjadi narapidana. Tetapi ada orang tua dari Rasul Paulus ini memiliki sebuah kerinduan bagaimana anaknya Rasul Paulus nanti menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaannya. Sehingga orang tua dari para Rasul Paulus membawa Paulus ini dididik oleh guru besarnya, yaitu Gamaliel. Nah, saudara, kita akan melihat di sini rahasia apa sehingga Rasul Paulus bisa menghadapi masalah ini, mengatasi masalah ini dengan baik. Kita akan melihat yang pertama, Rasul Paulus memiliki kekuatan dari Tuhan karena apa? Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-9 berkata, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak, janganlah menolak dengan hal ini. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam Mazmur 27 jelas sekali bagaimana Rasul Paulus memiliki sebuah rahasia yang sangat istimewa. Rasul Paulus sadar bahwa dirinya adalah manusia yang lemah. Nah, kita tahu saudara bahwa kita diciptakan dari debu dan tanah. Kita manusia yang lemah, makhluk yang sangat lemah sekali. Oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mengakui secara jujur bahwa sesungguhnya kita itu adalah makhluk yang serba kekurangan. Paulus juga mengalami hal itu. Tetapi Rasul Paulus memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Dia diberkati oleh Tuhan. Buktinya apa saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai manusia yang lemah, kita mudah putus asa, kita mudah sakit hati, ya. Kita mudah kecewa, bahkan kita mudah marah. Dengan hal seperti inilah kita menyadari apa yang menjadi kunci daripada Rasul Paulus itu, sehingga dia bisa mengatasi masalahnya dengan baik. Dia sadar, aku ini siapa? Paulus sadar bahwa dirinya itu siapa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kesadaran inilah yang membawa kekuatan sehingga Roh Kudus tercurah dalam kehidupan Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara, saya dan saudara juga kepingin melakukan hal seperti begitu. Ingin seperti Rasul Paulus, diberkati oleh Tuhan. Ingin seperti Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam Mazmur 121 ayat yang kedua juga jelas. Inilah keberadaan manusia yang lemah. Kita butuh pertolongan daripada Kristus. Kalau kita sudah tidak mau butuh pertolongan dari Tuhan, berarti kita tidak membutuhkan Tuhan. Berarti kita adalah manusia yang sombong, manusia yang tidak menyembah Tuhan. Tetapi bersyukurlah kepada kita semua yang ada di tempat ini maupun pendengar Radio Shalom dimanapun berada, menyadarkan kepada kita semua bahwa saya dan saudara butuh Tuhan. Saya dan saudara butuh kuasa daripada Tuhan Yesus sendiri. Untuk apa? Untuk ada dalam setiap kehidupan kita, untuk menumpang kehidupan kita manusia yang lemah ini, manusia yang kekurangan ini. Saudara, kita berkata, Tuhan jangan biarkan aku hidup seorang diri. Ini menyadarkan bahwa diri kita semuanya, kita perlu Tuhan, kita perlu pertolongan daripada Kristus. Bagaimana dengan hidup saudara? Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidup saya dan pendengar Radio Shalom dimanapun berada? Sadarkah bahwa saudara adalah manusia yang lemah? Saudara butuh Tuhan, saudara butuh lawatan daripada Tuhan, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan. Kalau kita diperhadapkan dalam situasi yang saat ini saudara,
seakan-akan membawa sebuah ketakutan dalam diri kita. Tetapi ingatlah baik-baik, kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita sadar, berarti kita katakan, Tuhan, aku sudah tidak sanggup untuk mengatasi situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup ini. Kiranya Tuhan terus berkarya dalam hidup kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua, cara yang kedua, kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Karena apa? Kita tahu, saudara, kita perlu datang kepada Tuhan. Rasul Paulus dengan jelas, ketika Rasul Paulus menghadapi situasi yang sangat-sangat berat baginya, dia datang kepada Tuhan. Firman Allah di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 berkata demikian dengan jelas, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Matius ini, penulis di Injil Matius ini yang dipimpin oleh pada Kristus terkait dengan datang kepada Tuhan menuliskan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, saudara, sesungguhnya kita hidup di dunia ini penuh dengan beban yang begitu berat, tekanan yang begitu berat, baik secara fisik maupun secara psikologis. Tetapi perlu kita ingat, saudara, ini fakta yang harus kita jalani. Entah itu orang percaya atau tidak, yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, entah itu sebagai seorang pemimpin maupun sebagai yang dipimpin. Tetapi persoalan dan beban hidup ini harus kita hadapi. Dengan cara bagaimana? Firman Allah mengundang, Yesus mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban. Apa yang saudara alami saat ini? Tekanan apa yang saudara alami saat ini? Tuhan sudah mengundang dalam hidup kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus mengetahui akan besarnya beban kehidupan setiap orang percaya, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara, asal saya dan saudara percaya kepada Kristus. Bagaimana kalau kita tidak setia kepada Tuhan? Apakah Tuhan tetap setia? Saya jamin 100%. Tuhan tetap setia meskipun kita tidak setia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sesulit apapun, seberat apapun persoalan yang saudara hadapi hari ini, bawa di dalam Yesus. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berdasarkan penjelasan ini, maka Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kepada kita untuk datang kepadanya, bukan datang kepada orang yang pintar, bukan datang kepada pohon-pohon, bukan datang kepada gunung batu yang dianggap itu memiliki kekuatan gaib dan sebagainya. Itu adalah konsep yang keliru. Tetapi ketika kita ada persoalan, orang yang percaya kepada Tuhan, ada begitu persoalan dalam hidup ini, kalau kita datang kepada hal-hal seperti itu, salah. Hanya satu kuncinya, datanglah kepada Tuhan. Ini undangan khusus bagi saya dan bagi pendengar Radio Shalom dimanapun berada, dan juga keluarga besar GBT Kristus Pengasih. Mari bersama-sama untuk bawa persoalan kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam situasi yang saat ini terjadi di kota kita, di negeri kita, bahkan dunia yang merasakan ekonomi seret, di mana-mana terjadi hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, pencurian, pembegalan, dan kelaparan. Tetapi bersyukur kita masih dipelihara oleh Tuhan. Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan pribadi kita. Tidak ada artinya. Hanya kita andalkan kekuatan pribadi daripada Kristus. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir renungan kita pada saat hari ini adalah kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Nah, mengapa saya katakan demikian, saudara? Siapa yang tidak terkenal dengan nama?
Siapa yang tidak kenal dengan Simson itu? Dia memiliki kuasa yang sangat hebat. Siapa yang tidak kenal dengan Daud? Siapa yang tidak kenal dengan Sadrak, Meshach, dan Abednego dan lain sebagainya? Mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dia mengakui bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha luar biasa, Allah yang maha kuasa. Simson yang memiliki kekuatan, saudara, kalau kita melihat cerita-cerita di Alkitab begitu luar biasa. Hamba-hamba Allah, anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa. Hari ini pun juga akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Jika saya dan saudara meyakini bahwa Allah yang saya dan saudara sembah itu adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, mampu mengatasi segala sesuatu. Nah, ini menjadi kekuatan dalam hidup saya secara pribadi dan pendengar di Shalom dan jemaat semuanya. Bahwa Tuhan itu Allah yang maha berkuasa, menyembuhkan segala sakit penyakit, memberikan kecukupan orang-orang yang mengalami kekurangan, dan tetap andalkan Kristus dalam hidupmu. Beban berat yang begitu berat, ingat bahwa Allah yang saya sembah, Allah yang sama, Allah yang kita sembah, Allah yang sama seperti yang disembah oleh Simson, sama seperti yang disembah oleh Daud, Musa, Yosua, Sadrak, Meshach, Abednego. Saudara, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap menyadari bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penulis Alkitab menegaskan kepada kita bahwa ketika kita ada dalam berbagai masalah hidup, Tuhan katakan, ingat bahwa aku berkuasa. Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, renungan pada pagi hari ini tidak begitu panjang saya sampaikan, tetapi biarlah hikmat daripada firman ini terus menjadi rema dalam setiap kehidupan kita dalam menghadapi situasi dan kondisi saat hari ini. Terus tetap sadar bahwa saya dan saudara adalah manusia yang lemah dan datang kepada Yesus. Dan yang ketiga, yakin bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa, yang mampu mengatasi setiap persoalan hidup saya dan hidup saudara semuanya. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, firman pagi hari ini sudah kami dengarkan. Biarlah firman yang singkat ini terus menjadi rema dalam hidup kami dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ketika kami mengalami tantangan hidup, ketika kami mengalami pergumulan hidup, ketika kami mengalami penderitaan, kami terus tetap datang dan berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam situasi dan kondisi seperti apapun, biarlah kami terus tetap menyadari bahwa kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh lawatan daripada Kristus. Ketika kami ada beban berat, tantangan hidup, biarlah kami terus hanya datang kepadamu, bukan datang kepada yang lain, dan mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk pendengar Radio Shalom dimanapun berada, dan jemaat Tuhan yang hari ini bersama-sama beribadah. Tuhan memberkati, Tuhan tilik keluarga mereka masing-masing. Mungkin hari ini ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin hari ini ada mereka dalam pergumulan yang begitu berat, baik pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kiranya Engkau campur tangan menolong mereka, sehingga mereka boleh dikuatkan untuk menghadapi persoalan yang sedang terjadi saat hari ini. Mungkin ada mereka yang keluar kota, Tuhan juga tolong menyertai dan memberkati. Keluarga besar GPT Kristus Pengasih dimanapun berada, biarlah Allah terus tetap menjaga dan melawat mereka, dan pendengar Radio Shalom dimanapun ada dalam kasih dan karunia daripada Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Tentu firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Dan biarlah kekuatan Tuhan yang menyertai kita, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Ada beberapa pengumuman kekasih Tuhan. Setelah ibadah ini selesai, kekasih Tuhan dapat memberikan persembahan di rekening 033 194 3001.
atas nama GBT Kristus Pengasih, juga bisa ke 033 888 191 untuk persepuluhan, juga atas nama GBT Kristus Pengasih, semua rekening BCA. Ya Tuhan, berilah persembahan supaya pekerjaan Tuhan di gereja kita bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama dan kita naikkan pujian ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, sebab pertolongan-Mu membuat kami menjadi tenang. Kuasa yang besar ketika kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Semua yang sudah dinyatakan bagi Allah, kiranya kembali dengan berkat yang besar bagi kami semua. Baik persembahan, baik pujian, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah ini Tuhan, dan izinkan hamba mengurapi setiap keluarga-keluarga yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah kekuatan kesehatan mereka diberkati. Biarkan usaha pekerjaan mereka diberkati. Biarkan keluarga, anak, cucu, menantu semua diberkati. Masa depan kehidupan kami diberkati. Dan kami menjadi hamba yang melayani Tuhan. Oleh karena itu kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk bekerja di antara kami, mendatangkan kebaikan bagi kami semua, orang-orang yang percaya. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan, dengan urapan yang dari sorga diturunkan bagi kami dan keluarga kami masing-masing. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai yang berasal dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, dan terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.